wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami menjelaskan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Aidatus Syakdiah, Dewi Eka Wulan Apriliana, dan saya sendiri Deanisa, dan yang terakhir ada Ina Yusrina. Saksikan hasil kerja kami tentang teknologi e-commerce dan infrastruktur dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nurhaulahuddin SE, MSc. Yang pertama itu ada pengertian e-commerce atau electronic commerce, perniagaan elektronik, sebagai bagian dari elektronik bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission. Oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya, yaitu e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. Pada dasarnya e-commerce ini merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi sehingga secara signifikan dapat merubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini adalah terkait dengan mekanisme dagang. Selanjutnya itu yang kedua ada pengertian teknologi internet, yaitu komputer dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa komunikasi yang dikenal dengan protokol komunikasi. Ada transmission control protocol dan internet protocol. Adalah protokol komunikasi jaringan yang digunakan di internet. Transmission control protocol memiliki dua bagian, yaitu menangani transportasi data, sedangkan internet protokol melakukan routing dan pengalaman. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada transportasi data. Dua metode utama untuk transportasi data dalam suatu jaringan adalah circuit switching dan paket switching. Circuit switching umumnya digunakan untuk suara dan paket switching digunakan untuk data. Internet adalah sebuah jaringan paket switching. Yang kedua ada routing. Routing adalah proses penentuan jalur pesan yang akan diambil dari komputer pengirim ke komputer penerima. Ini adalah tanggung jawab IP, bagian TCP atau IP untuk menentukan rute dinamis terbaik dalam jaringan. Yang ketiga ada addressability. Pesan dapat dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya, hanya ketika setiap server di internet memiliki alamat yang unik. Jaringan Internet Information Center atau Inter-NIC mengelola penugasan alamat IP yang unik sehingga jaringan TCP atau IP dimanapun di dunia dapat berkomunikasi satu sama lain. Sebuah alamat IP adalah 32 bit yang terdiri dari angka yang unik dituliskan dalam bentuk 4 kelompok angka desimal dalam rentang 0 hingga 255. Misalnya 128.192.73.60. Nomor IP sulit untuk diingat. Manusia dapat lebih mudah mengingat alamat seperti uc.mgmt.uga.id. Nama domain server atau DNS mengubah auc.mgmt.ug.id ke alamat IP 128.192.73.60. Tiga jenis jaringan teknologi informasi biasanya dibangun pada sebuah perusahaan terdiri dari tiga. Yang pertama ada internet, yaitu jaringan komputer yang dapat menghubungkan perusahaan dengan domain publik, seperti individu, komunitas, institusi, dan organisasi. Jalur ini merupakan jalur termurah yang dapat digunakan perusahaan untuk menjalin komunikasi efektif dengan konsumen. Yang kedua ada intranet, merupakan infrastruktur jaringan komputer yang menghubungkan semua sumber daya manusia, baik manajemen maupun staf, dalam sebuah perusahaan sehingga dengan mudah mereka dapat saling berkomunikasi untuk menunjang aktivitas bisnis sehari-hari. Yang ketiga ada extranet, merupakan sebuah infrastruktur jaringan yang menghubungkan perusahaan dengan para pemasok dan rekan bisnisnya. Infrastruktur e-commerce. E-commerce dibangun di atas sejumlah teknologi yang berbeda. Berbagai teknologi ini menciptakan sebuah layer infrastruktur terintegrasi yang merupakan pengembangan dan penyebaran aplikasi perdagangan elektronik. A. National Information Infrastructure. Lapisan ini adalah landasan perdagangan elektronik karena semua lalu lintas harus ditransmisikan oleh satu atau lebih dari jaringan komunikasi yang terdiri dari infrastruktur
Informasi Nasional atau bisa disebut dengan NII. Komponen-komponen dari NII terdiri dari industri siaran TV, radio, TV kabel, jaringan telepon, sistem komunikasi seluler, jaringan komputer, dan internet. Kemudian yang B ada Message Distribution Infrastructure. Lapisan ini terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan dari server ke klien. Sebagai contoh, bisa memindahkan sebuah file HTML dari server web ke klien dengan menjalankan Netscape. Kemudian yang C, Electronic Publishing Infrastructure. Terkait dengan konten, web adalah contoh yang sangat baik dalam lapisan ini. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mempublikasikan penuh berbagai teks dan multimedia. Ada 3 elemen kunci dari web. Yang pertama ada URL, Uniform Resource Locator, yang digunakan untuk secara unik mengidentifikasi server apapun. Yang kedua ada jaringan protokol, dan yang terakhir ada bahasa markup terstruktur. Yang terakhir ada Business Service Infrastructure. Tujuannya adalah untuk mendukung proses bisnis umum. Layer bisnis jasa mendukung transmisi yang aman, misalnya dengan menyediakan enkripsi untuk nomor kartu kredit dan elektronik transfer dana. Selain itu, lapisan layanan bisnis harus mencakup fasilitas untuk enkripsi dan autentikasi atau lihat keamanan. Electronic Commerce Applications. Di atas semua lapisan ini adalah aplikasi. Contoh kasusnya penjual buku dengan katalog online. Aplikasi katalog buku diantaranya adalah enkripsi, digunakan untuk melindungi nomor kartu kredit pelanggan. Aplikasi ditulis dalam HTML. HTTP adalah pesan protokol, dan internet secara fisik membawa pesan antara penjual dan buku pelanggan. Kemudian yang F, Electronic Publishing. Dua pendekatan umum ini, penerbitan elektronik format portable, dokumen Adobe, dan HTML. Pilihan antara HTML dan PDF tergantung pada tujuan dari dokumen. Maksudnya adalah untuk menginformasikan pembaca, maka informasi yang dibaca harus disajikan jelas. Pembaca dapat diberikan kontrol bagaimana informasi disajikan, seperti untuk mempengaruhi pembaca. Contohnya iklan harus menarik, informatif, tampilan asli dari sumber dokumennya, misalnya bentuk perpajakan atau koran. Maka PDF adalah alternatif yang lebih baik. Dua format dapat saling berdampingan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 3. Membangun infrastruktur e-commerce. A. Infrastruktur jaringan internet. Internet adalah sebuah sistem jaringan yang terbentuk dari kumpulan jaringan komputer yang tersebar di berbagai belahan bumi yang dihubungkan dengan dunia maya. B. Kerangka arsitektur e-commerce. Kerangka arsitektur e-commerce dibangun dari berbagai building blocks yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan perusahaan. Ada 5 macam komponen arsitektur e-commerce, yaitu yang pertama, order management server. Sistem ini menangani masalah pemesanan produk atau jasa. Yang kedua, product configuration server merupakan sistem untuk mempermudah konsumen menentukan konfigurasi produk yang diinginkan. Yang ketiga, dynamic content server merupakan sistem perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan update informasi halaman situs yang didapat oleh konsumen dan mitra bisnis. Yang keempat, commerce transaction server merupakan pengelolaan sistem pemesanan, pembayaran, dan distribusi agar server berjalan efektif untuk mencapai standar reliability dan konsistensi. Yang terakhir 5, secured access server merupakan sistem untuk menjadi transaksi memiliki keamanan yang terjamin. Selanjutnya, kesimpulan. Pada akhirnya, e-commerce bukanlah sekedar mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi lebih pada sebuah transformasi bisnis yang merubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari. Perubahan mendasar dan
redefinisi ulang terhadap bisnis inti perusahaan seringkali harus dilakukan sehubungan dengan fenomena ini, karena berbagai paradigma baru telah mengubur prinsip-prinsip manajemen konvensional yang jika harus dilaksanakan akan justru menjadi hal yang merugikan perusahaan atau disadvantage. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.